Ya, kita hari ini mau sharing-sharing dengan teman-teman, mungkin juga yang mau ke Amerika, yang mau lanjut sekolah ke luar negeri. Kita sharing tentang maintaining sanity. Sanity itu kalau kita, ini karena Pak Ari dari linguistik juga ya, kalau kita translatekan ke bahasa Indonesia, bukan menjaga kewarasan ya, bisa nggak? Iya, menjaga kewarasan. Menjaga kewarasan ya. Kewarasan. Tuh, Ari Purnama ya. Ari Purnama saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral jurusan Composition and Applied Linguistics at Indiana University of Pennsylvania. Dengan research fokusnya pada pendekatan alternatif dan praktikal untuk mendapatkan practice discourse of social media, secara spesifiknya di Indonesia for Indonesian and American people ya. Gimana itu nih? Itu geser sih sebetulnya. Itu cerita dikit. Itu tema awal. Tema awal saya tertarik di pembahasan critical discourse analysis. Awalnya begitu. Karena saya melihat pemberitaan itu tidak berimbang kan. Pemberitaan di media massa itu. Tapi setelah explore deeper on applied linguistics, saya justru kok jadi lebih tertarik ke ratio linguistik tuh. Jadi saya agak ngegeser, asalnya saya mau bahas critical discourse, sekarang jadi ke ratio linguistik. Ratio linguistik. Jadi ini istilah yang baru buat saya. Jadi ini berhubungan dengan race ya? Jadi ratio linguistik itu intersectionality study, persinggungan gitu. Jadi di situ ada language atau linguistik, bahasa, ras, etnisitas, dan power. Jadi kan penggunaan bahasa itu tidak netral ya. Maksudnya tidak terjadi alamiah begitu saja gitu kalau pakai critical perspektif, dilihat dari critical perspektif. Ada power, ada ideologi yang pada akhirnya nanti berkaitan dengan representasi ras. Oh wow. Gitu. Makanya kenapa saya tertarik di sini, karena belum ada pembahasannya di Indonesia sebetulnya masih. Ini cenderung baru sih 2016 gitu. Jadi di Indonesia itu kan bahasanya ada 700 lebih bahasa daerah, bahasa nasionalnya cuma satu, kemudian ada banyak bahasa asing, itu kan secara ideologis berpengaruh. Dan itu juga akan berkaitan terhadap ras dan etnisitas di Indonesia. Menarik sekali. Nanti mungkin kita nih perlu ngobrolin lagi tentang research-nya, karena memang something that's related to my research to somehow. Nanti bisa research bareng. Amin. Oke. Jadi fokus ke topik kita, menjaga kewarasan. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu sebagai Fulbrighter. Bagaimana ceritanya sampai apply Fulbright? Pernah gagal nggak? Oh, panjang ini. Panjang lagi. Panjang lagi. Oke. Jadi saya apply beasiswa itu, nyari beasiswa itu 5 tahun, Bu Yani. Oke. 5 tahun, sampai menghabiskan waktu 5 tahun. Dari awal pertama saya memutuskan, oke deh, saya mau S3 gitu. Saya 2 kali gagal AAS, 2 kali gagal LPDP. Padahal yang nge-backing saya, bukan yang nge-backing, yang ngasih tahu saya anak-anak LPDP mahasiswa saya semua. Pak, begini, isinya begini, wawancaranya begini gitu. Di beberapa tahapan seleksi beasiswa ya lancar gitu, saya pede tes, kemudian konsultasi, udah lulus ini mah, bisnisnya oke, segala macam gitu. Tapi ternyata ya belum rezekinya kali ya. Belum rezekinya di situ. Terus Fulbright itu tiba-tiba ada kawan saya yang mau daftar Fulbright, katanya gitu. Ya udah sana daftar. Ayo daftar bareng. Enggak, males. Saya paling males daftar Fulbright, jujur. Kenapa awalnya? Nggak tahu ya, karena katanya Fulbright itu kan terbatas ya ininya. Fundingnya terbatas. Fundingnya terbatas, dan pokoknya adalah itu gitu. Saya pribadi lebih suka nyari yang full funding, jadi sayanya nggak terlalu kepikiran harus kedepannya gimana gitu, dan nggak tahu, pokoknya bawaannya malas. Tahu-tahu udah didaftarin aja, minta data gitu, daftar. Saya juga ya udah deh bareng daftar gitu, ya udah daftar. Taunya dapat sekali tes langsung dapat.
Memang rezekinya di sini. Rezekinya di Tapi situ. setelah misalnya dapat, terasa nggak sebagai Fulbrighter kayaknya ada prestisnya yang beda gitu daripada beasiswa-beasiswa lain. Misalnya dapat di sini. Justru ketika dapat banyak orang yang congratulate, ya selamat ya, hebat banget dapat Fulbright, karena dari awal saya malah nggak concern gitu apakah ada prestis atau enggak, tapi setelah ngobrol-ngobrol, oh Fulbright itu prestisnya begini karena tesnya susah, ini A, B, C, D segala macam. Oh gitu ya, ya udah deh gitu maksudnya. Ya, Saya nggak memang terlalu rezeki. banyak pikiran sih, maksudnya orangnya cuek aja, jadi oh oke. Alhamdulillah aja gitu pada akhirnya. Iya, akhirnya senang ya. Tadi jadinya sedikit intronya agak ketinggalan. Jadi dulu Pak Ari ini S1 jurusan English Linguistik Universitas Negeri Islam Sunan Gunung Jati. Maaf, saya kok jadi Sunan Gunung Jati, dan S2 di Universitas Pajajaran, jurusan yang sama. Dan Pak Ari ini dosen Universitas Al-Ghifari dan juga mengajar TOEFL melalui webinar-webinar, dan ya juga ada TOEFL-nya. Mungkin mau nanti sharing linknya webinar untuk biar, karena memang Pak Ari ini tes TOEFL-nya sekali tes ya, habis itu nggak perlu apa-apa lagi, 100 more, dan ya luar biasa. Jadi banyak yang perlu belajar sama Pak Ari. Ya mungkin mau di-share nanti ya linknya untuk. Saya nggak ngajar webinar, Bu Yan. Oh, nggak ngajar webinar. Bukan. Jadi saya home base di Al-Ghifari, cuma saya banyak kegiatan di ITB. Di ITB di pusat bahasa, ngajar juga MKDU gitu di ITB. Nah, di situ. Jadi ngajar IELTS, ngajar TOEFL-nya di situ. Juga ngajar jadi, untuk program bridging ya? Apa kemarin itu pernah? Bridging, ada bridging, LPDP, semua yang pengayaan bahasa di situ. Ya makanya saya kenal sama anak LPDP, kenal anak-anak dikti yang luar biasa. Anak-anak dikti di, ya gitu. Jadi banyak Padahal feedback. Program bridging itu adalah program persiapan untuk yang mau kuliah ke luar negeri ya. Jadi mahasiswanya lulus duluan, dosennya lulus belakangan. Tapi ya spesial deh gitu ya. Oke. Jadi itu pertanyaannya yang tadi tentang Fulbrighter, dan sekarang di Indiana University of Pennsylvania. Kenapa milih universitas tersebut? Lagi-lagi kayaknya saya bukan high achiever deh. Maksudnya saya nggak terlalu pengen ini, pengen itu, pengen ke Ivy League dan segala macem gitu. Saya orangnya mungkin karena terlalu santai, jadi ya sudahlah yang santai-santai aja gitu. Terus ngobrol sama Fulbrighter yang lain juga sama. Ya udahlah, maksudnya nggak sama aja kan, kuliah mah tergantung kitanya. Yang penting itu ngeceng dosennya, yang maksudnya profesornya yang sejalan sama kita. Nah kebetulan di sini ada. Kalau nggak salah itu di 5 kampus itu saya juga keterima ke Arizona State sama Northern Arizona, terus ke Detroit juga sama. Yang nggak diterima itu UPenn apa Iowa ya, lupa deh, pokoknya ada yang di switch gitu, diganti ke IUP. Akhirnya setelah pertimbangan ya udahlah, dosennya asik di sini, terus kotanya juga mantap gitu, karena saya kotanya kayak kabupaten kalau di Indonesia, dan saya suka gitu. Karena saya suka stres sendiri kalau misalnya tinggal di kota besar. Kemarin jalan ke New York, ke Philadelphia dengan kondisi perkotaan kota besar itu saya justru jadi stres. Makanya perlu tempat yang tenang gitu. Jadi ini memang tempatnya memang pas untuk menjaga kewarasan gitu ya? Betul. Tempatnya pertama. Menjaga kewarasan itu yang penting sekali ya. Kalau di sini orang care banget, karena itu bukan hal yang kayaknya kalau di Indonesia tuh kita agak malu ya kalau bilang aku udah mau gila nih, aku gila, mungkin something yang aku perlu psikolog nih. Itu hal yang agak memalukan. Kalau di sini itu sangat lumrah gitu ya. Nah, kalau Pak Ari sendiri pernah nggak akses support dari university untuk itu, untuk psikolog dan semacamnya? Akses ada kan ya, tiap kampus ada kalau di sini. Tapi kalau saya kayaknya belum perlu gitu. Saya masih bisa mengontrol diri untuk menjaga kewarasan dengan berbagai aktivitas yang dibuat-buat atau memang senang saya lakukan gitu. Makanya sejauh ini mah aman-aman aja. Tapi memang setuju bahwa maintaining sanity itu penting untuk orang yang
khususnya lagi belajar gitu, karena kalau di Indonesia sih lebih banyak orangnya kayaknya denial. Ya sudahlah, maksudnya kalau misalnya dia merasa sedang tidak baik-baik saja dengan dirinya, dia akan maksudnya tidak mencari cara untuk memperbaiki gitu. Tapi kalau di sini karena orang-orangnya udah sedikit concern terhadap kewarasan, makanya ada klinik center lah, inilah itulah gitu. Dan pada akhirnya dosen-dosen juga menyarankan hal yang sama katanya. Ketika misalnya saya konsultasi, diskusi tentang produktivitas dan lain sebagainya, kamu baca berapa jam sehari, kamu nulis berapa jam sehari. Dosen saya malah bilang, get a life, man. Your life here is not about writing and reading and do all the academic things, just like hang out. Menurut saya justru ya udah gitu, maksudnya kerjain aja terus, tapi get a life, maksudnya kan punya kehidupan gitu. Iya, tapi artinya belum pernah ya ke psikolog. Kalau memang ada sekali udah beban pikiran itu, karena nih keluarga belum kemari ya, keluarga akan segera nyusul kan? Kapan tuh keluarga nyusul? Keluarga nyusul insya Allah 1-2 bulan ke depan. Doakan saja, mudah-mudahan. 1-2 bulan ke depan ya, istri dan 1 orang anak ya? Yep. Iya, jadi kalau Pak Ari sendiri gitu, begitu ada beban di kepala itu, orang pertama yang di-share gitu keluarga ya? Nah, kalau saya nggak pernah nge-share. Oke. Tapi saya selesaikan dulu dengan diri sendiri gitu. If I get a problem, then I have to think, come on, you can do this, and then this is not a problem that as big as you think. Jadi solving dulu diri sendiri. Abis itu saya baru cari istilahnya support dari yang lain, verifikasi bahwa masalah ini tidak seberat yang saya pikirkan. Gitu. Jadi daripada mungkin orang kan pasti beda-beda, ada masalah kemudian hangout dan lain sebagainya. Kalau orang sini kan banyak gitu ininya, bisa minum, bisa dan lain sebagainya kan gitu, normal. Kalau saya biasanya diam dulu sebentar, habis itu ya maksudnya dealing with myself gitu, self healing dulu, diafirmasi lagi ini masalahnya tidak sebesar itu, kemudian cari cara, habis itu baru melakukan hal-hal yang bisa antara mengalihkan ke masalah itu atau mencari orang-orang yang bisa mendukung pemikiran saya bahwa masalah itu tidak sebesar yang saya pikirkan gitu loh maksudnya. Keren juga ya, artinya biar kita masalah itu bukan kita, aduh aku pusing nih, masalah aku terlalu berat. Oke, itu menarik. Jadi malah mengajak, berusaha dekat dengan orang yang melihat masalah itu nggak besar gitu, karena pasti ada solusi semua masalah. Yeah. Tapi kan kadang-kadang orang beda-beda ya, ada yang tiba-tiba, aduh ada masalah nih, nyari orang lah untuk sharing gitu ke sahabat dan lain sebagainya. Nah, saya nggak biasa, makanya biasanya masalahnya saya urai dulu sendiri. Seharian diam aja gitu, mikirin gini, baru nyari verifikasi ke orang lain. Kira-kira gimana? Oh iya, misalnya aman kayak begitu, ini itu A, B, C, D. Alhamdulillah, begitu caranya. Ini minta maaf ya, kayaknya di luar itu di luar ruangan saya ada suara dia lagi ngechat atau bersihin kamar, kedengaran jelas nggak di situ? Enggak ya? Enggak ya? Oke, good. Karena saya dengar dari tadi tapi kemarin memang tangga apartemennya lagi dipolish gitu lagi. Jadi kan tangganya kayu gitu kan, dipolish gitu. Mungkin lagi diratain lagi ininya, kedengaran itu belakang. Biar kinclong ya? Biar kinclong, karena mungkin tahun ajaran baru mereka lagi mengharapkan orang-orang baru datang pas lihat kinclong gitu. Mantap. Iya, menarik. Itu saya lihat di belakangnya tuh gitar kan. Saya sering lihat juga postingannya Pak Ari ini main gitar, tapi mungkin yang lain belum pernah lihat. Jadi Pak Ari ini memang hobi ya gitar itu bawa dari Indonesia kah? Di sini. Nah, ini juga nyambung dengan tema kita sebetulnya. Saya maintaining sanity dengan cara bermain gitar. Enak juga ya punya hobi. Itu sebetulnya saya itu kalau mau jujur baru pertama kali lagi punya passion di gitar itu setelah pindah ke sini. Karena saya berhenti di musik itu sekitar 12 tahun yang lalu. Jadi saya lebih memilih akademik daripada musik gitu. Karena kalau dulu itu ya maksudnya hampir established lah gitu.
istilahnya dekat-dekat jadi artis sebetulnya kalau Dikit-dikit dulu jadi itu. artis, Udah deket banget. grup band. Ada Grup band band. gitu, deket banget signing kontrak dan lain sebagainya. Tapi Atau saya akhirnya, dulu sebelum Fulbright pernah lihat Pak Ari ya main musik ya? aduh, nggak pernah dong, nggak pernah dong. Pernah ya? Di mana ya? Kayak wajahnya familiar memang dulu. Pernah di TV kah? Belum. Belum ya, tapi di mana ya? Ya, jadi uh, pada akhirnya memilih di jalur akademik, kemudian datang ke sini ternyata kok jadi pengen lagi main musik gitu, karena mungkin jauh dari keluarga juga, terus sendirian, terus ya itu tadi saya butuh hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian lah gitu untuk maintaining sanity. Akhirnya balik lagi ke musik. Dan ini nggak bawa dari Indonesia kebetulan, karena kalau di Indonesia ini nggak kebeli nih, di Indonesia mahal. Really? Jadi Iya. beli di sini lebih terjangkau? Sedikit lebih terjangkau, tapi karena mungkin currency-nya juga dan dijamin asli itu yang. Artinya nggak kekurangan sama beasiswanya, kelebihan nanti ya tuh. Kok saya batuk ya? Pengen minum dulu ya sebentar ya. Iya. Kelebihan nih, bisa beli gitar sampai 3 ya, yang kelihatan 3 nih, masih ada lagi di belakang nih. Enggak, cuma 3 aja. Cuma 3 aja ya, luar biasa. Itu gitar listrik ya? Ya, ini gitar listrik, gitar elektrik semua. Kelihatan nggak? Kelihatan. Tuh. Wow, itu bawa pulang 3 nanti itu? Nah, ini lagi saya pikir-pikir, lagi apakah dibawa pulang 3-tiganya atau beberapa, karena gitar impian saya belum kebeli, masih mahal, kemungkinan besar saya pakai dulu 3 ini. Habis itu pas mau pulang mungkin beli 1 gitar yang benar-benar saya pengen. Wow, jadi bisa jadi nanti bawa pulang berempat-empatnya gitu ya? Kemungkinan. Atau cuma 1. Luar biasa, kasihan dong. Tapi ya berat ini di bagasi. Iya, kayaknya kita bisa kirim yang itu sih, kontainer. Tapi ada ukuran 20-20 gitu kan. Nah itu dia, paling saya pecah dulu gitarnya, maksudnya saya bongkar. Bisa kan? Bisa dibongkar bisa. Itu? Oh bisa. Iya, artinya bisa. Kayaknya nggak, masih terjangkau kalau minimalnya kan. Gitu. Oke. Artinya main musik itu memang sering orang bilang ya, itu hilang beban dalam kepala ya. Kalau Pak Ari juga gitu ya? Sama. Kadang-kadang kalau udah stres itu ngerjain stuck itu, apalagi kalau lagi nulis kan, lagi nulis stuck, ya sudahlah, biarkan main musik dulu. Wow, asik banget. Jadi banyak ya solusinya untuk maintain kewarasannya, menyalurkan hobi mungkin ya. Kalau yang lainnya kalau saya hobinya? Jalan-jalan. Saya main sama anak. Nah, itu ada anak menolong sekali. Bu Yani juga pasti ngerasa dong waktu anaknya belum datang. Oh iya. Berkali-kali lipat. Iya, jadi lebih susah lagi tidurnya kan, malam nelpon ke Indonesia. Jadi Pak Ari gitu ya sampai anaknya datang. Ya, sekarang masih aman lah. Tapi masih aman, ya. Jadi di Pennsylvania itu banyak banget komunitas Indonesianya kan juga? Di Pennsylvania, kalau di sini di Indiana ya. Di Indiana ada 2 dosen ya di sini, dosen Indonesia yang ngajar di sini. Terus mahasiswa juga tinggal 3 orang, jadi cuma 5 orang sebetulnya. Oh, enggak sebanyak yang ini ya. Saya kok kebayangnya Pennsylvania yang dekat dengan toko-toko Indonesia itu. Saya belum googling nih karena belum tahu ya. Philadelphia ya. Ya, kalau di Philadelphia iya ada toko yang terkenalnya itu ini ya, apa ya namanya? Pandawa ya. Iya, kemarin sempat ke situ. Kemarin saya ke situ, benar banyak orang Indonesia, asik banget. Saya bilang di sini orang Indonesia sana sini. Nah, kalau dari Indiana ke Pennsylvania itu berapa jam? Kemarin saya nyetir itu nonton konser musik 4,5 jam.
4,5 jam ya, lumayan jauh ya. Tapi ini something yang nggak tahu ya, lucu apa horor ya. Kalau ingat kampus Pak Ari ini, saya tetap ingat nih hantu. Jadi kita Oktober kemarin ya, saya coba cari ini lagi Oktober kayak kemarin, kan ada profesor tuh yang presentasi tentang penelitiannya mengenai hantu. Iya kan, saya benar-benar nggak waktu Pak Ari update statusnya, lah really ada gitu profesor di Amerika yang penelitiannya mengenai hantu kayak di film-film gitu kan, kirain nggak profesor beneran gitu yang penelitiannya mengenai hantu gitu kan. Kita kan nggak secara saintifik ya kita bahas hantu. Betul. Kan ini secara saintifik. Jadi saya kemarin agak telat tuh masuk waktu Pak Ari share linknya tuh, jadi nggak dengar. Mungkin profesor itu share nggak rupanya hantu tuh, maksudnya apa yang kayak dia lihat kayak vampir atau kayak mana ya hantu yang dia gambarin itu. Hantu kayaknya konsepnya sama deh ya, maksudnya kalau saya ya berpikirnya ya hantu itu ya tergantung ada apa yang ada di dalam pikiran kita kan gitu ya, tergantung culture juga. Makanya saya nggak pernah nemu nggak pernah takut tiba-tiba ketemu sama pocong karena bentuknya itu mungkin. Kalau di sini nggak ada pocong mungkin ya, karena orangnya nggak dibungkus. Karena nggak dibungkus dan orang-orangnya juga tidak pernah berpikir hantu itu bentuknya seperti itu. Tapi kemarin waktu yang saya share webinar tentang hantu itu, rata-rata kalau kuntilanak, kalau disebutnya di sini sebutnya kan white lady ya, white lady, wow. Slenderman yang gitu-gitu, kayak kalau di kita apa ya, kayak tinggi besar terus tinggi besar terus badannya kering semua gitu. Semua nggak ada muka lagi ya, rata mukanya gitu ya. Gitu. Tapi kalau setelah kemarin tuh ada tour juga kan dari Dr. Black, itu tour kasih lihat ruangan-ruangan yang nggak pernah encounter sama hantu-hantu tuh. Ini sekarang kalau misalnya setelah kelas itu serem nggak lewatin ruangan-ruangan itu? Biasa aja sih, karena saya pikir nggak tahu ya. Karena pertama saya nggak terlalu penakut gitu, jadi ya biasa. Nggak terlalu penakut ya. Beberapa kali juga ada pengalaman waktu di WC tuh, saya lagi maksudnya lagi pakai WC, tiba-tiba si flashnya nyala sendiri gitu. Terus si pintunya tiba-tiba gerak-gerak random, duduk-duduknya apaan sih, saya bilang. Udah aja ditungguin gitu. Padahal tinggal sendiri itu. Misalnya di apartemen itu di kampus. Oh enggak, di kampus. Di kampus, oke. Di kampus. Saya udah aja tungguin aja, saya pengen lihat maksudnya kayak gimana sih hantu sini. Tapi itu siang-siang. Jam 6 deh kayaknya, itu abis lagi break kelas. Merinding. Padahal masih pagi. Tapi nggak tahu ya, kita alam yang lain itu kita nggak bisa prediksi gimana ya, mungkin di samping-samping kita. Tapi saya agak lucu tuh waktu dia bilang kenapa orang meninggal menjadi hantu kan, dia tulis di slide-nya itu. Salah satunya belum selesai urusan di dunianya gitu kan. Kayak mana ya belum dia selesai gitu, jadi hantu penasaran jadi balik gitu ya, kayak di kita juga kayak gitu kan, orang pemahamannya. Kalau lucu apa serem sih? Itu makanya jadi salah satu cara saya maintaining sanity di situ, maksudnya ikut program-program yang aneh. Apaan sih nih tentang hantu? Itu kebetulan Dr. Black itu orang tuanya teman saya, satu kohort, anaknya sekelas gitu. Ikutan yuk, kadang-kadang mau nyari hantu nih, ikutan, ayo siap, berangkat itu ke cemetery, jalan-jalan malam-malam. Tapi itu menarik sekali bagi saya, kalau misalnya ketika kita punya masalah itu jangan dibesar-besarkan gitu ya. Kalau kita malah cerita ke orang-orang, jadi kayak orang menjas atau memang bikin kita tambah merasa berat nih beban aku ini, karena ya pasti hidup ini punya beban ya. Jadi harus kita jadi something that seperti itu, saya tahu pasti nanti ada hikmahnya. Mungkin saya seperti itu kan. Nah itu juga benar sih, ada hikmahnya juga benar gitu. Maksudnya maintaining kewarasan juga bisa kita lakukan dengan cara yang lebih religius, maksudnya kan. Ada masalah dikit terus kita bilang ini pasti ujian gitu kan dari Allah, kita mesti ada hikmahnya.
itu juga salah satu hal yang saya lakukan sebetulnya. Cuma ya maksudnya banyak hal yang lebih bagus kayak begitu. Tapi kan balik lagi tiap orang beda ya, beda ininya cara penyelesaiannya. Dan satu hal yang pengen saya bilang bahwa mental issues itu kadang-kadang nggak ini ya, maksudnya kita nggak tahu kita itu lagi bermasalah atau enggak, tapi it affects a lot of people, it affects our environment and everything. Saya pernah beberapa kali ketemu sama teman dekat saya, kamu kenapa sih gitu? Saya merasanya baik-baik aja gitu. Tapi teman saya, oh kamu enggak gini, coba gini, coba apa tuh gini gitu. Saya bilang saya nggak ada masalah. Tiba-tiba ada satu momen yang bikin men-trigger itu semua dan saya meledaknya bukan marah-marah, akhirnya meledaknya itu saya kayak burn out gitu loh. Jadi saya sendiri tidak merasakan apa-apa, tapi teman dekat saya, oh kamu nih ada masalah nih kayaknya, kenapa sih ini itu gitu. Saya bilang, no, I'm fine. Nothing happens. Terus tiba-tiba ada satu trigger yang membuat saya meledak, akhirnya saya burn out, seminggu nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya kayak orang bego, diem aja gitu. Baca nggak masuk, nulis nggak mood gitu. Pada akhirnya, kita memang harus concern terhadap mental health kita sih, apalagi yang lagi studi jauh dari keluarga dan cuma sendirian. Jadi terus seminggu jadi beban berat itu, terus solusinya terakhirnya gimana tuh? Burnout, saya coba belajar, saya coba coba baca, coba nulis, nggak bisa, otaknya memang nggak bisa dipakai kerja. Itu kan ada kan ya burnout syndrome, kitanya lagi capek gitu. Kitanya pengen aja sih belajar, pengen aja nulis, tapi ternyata memang badannya lagi nggak bisa. Solusinya gimana? Ya sudah, tinggalkan saja. Tinggalkan, istirahat yang cukup dulu mungkin ya. Istirahat, terus sering jalan, sering keluar kamar, sering melakukan hal-hal yang disukai. In my case, I love playing guitar, so main gitar, nonton konser. Makanya kemarin saya, itu kan lagi break semester tuh ya, yang waktu saya yang jalan ke New York itu. Bukan ke Philadelphia. Oh, Philadelphia. Oke. Ada konser metal kan. Lagi nulis sebetulnya, itu saya lagi nulis. Tiba-tiba ada email, band favorit saya konser dekat-dekat berapa 5 jam, oke lah, udah nggak banyak pikir, berangkat. Oke. Jadi pas ada waktu seminggu tuh nggak bisa nulis, tapi bebannya bertambah nggak? Maksudnya kuliah di Amerika tuh kalau yang setahu orang kan berat gitu ya, ada exam, ada segala macam, maksudnya dengan ada saat yang lagi down, lagi pingin perlu relax banget, itu gimana tuh dengan kuliahnya? Nah, kalau dari pengalaman saya justru tugas-tugas yang dianggap berat itu karena kita berpikir bahwa itu berat. Beberapa kali saya gitu ya, maksudnya ada tugasnya nih mesti A, B, C, D gitu. Dari seminggu ke belakangnya itu, seminggu sebelumnya saya udah tidur nggak enak gitu, ini gimana sih nih? Padahal saya belum baca, padahal saya belum mulai nulis. Karena asumsi kita yang kita berpikir bahwa ya itu susah deh kayaknya gitu. Jadi kita mesti bikin beberapa step yang harus kita lakukan sebelum kita nulis, sebelum kita baca, biar bikin baca dan nulisnya lebih mudah gitu. Tapi pas sudah dijalani ya gampang-gampang aja gitu. Bukan gampang sih, maksudnya doable. Makanya karena nggak mungkin kita kasih tugas juga di luar kemampuan kita ya, yakinnya Pak Ari gitu. Kalau Allah sih kayaknya begitu ya. Allah tidak akan. Kalau dosennya? Kalau dosen kayaknya enggak. Itu kalau Allah gitu ya nggak akan memberikan ujian lebih dari kemampuan kita ya. Iya, kalau dosen bodo amat lah. Nggak mampu kasih aja gitu. Ya, jadi tergantung dosennya ya. Tapi kita harus menganggap aku bisa gitu ya. Mungkin itu solusinya ya. Aku bisa. Kalau solusinya nggak usah banyak dipikirin. Jalanin aja gitu. Kalau aku nggak bisa, orang lain juga nggak bisa gitu ya. Nah, gitu aja. Pasti bisa gitu ya. Harus bisa. Oke, that's bagus. Maksudnya ya penguatan diri gitu ya, melihat nilai positif di dalam diri, something that ya tidak semua orang bisa. Bagaimana? Tapi di sini di Amerika ini dia ini kan banget sih. Dia anak-anak bagaimana melihat mencintai diri sendiri. Anak-anak menulis tentang dia bersyukur punya family yang mencintai dia. Dia bersyukur bisa sekolah di sekolah ini. Nah, itu juga something that encourage orang jadi mencintai diri sendiri, percaya diri, mungkin gitu ya, percaya diri juga. Betul. Penting sekali.
Oke. Jangan lupa sedekah, jangan lupa mencintai diri sendiri. Mencintai Apaan sih? diri Nggak sendiri nyambung. gitu ya. Iya benar juga sih. Mencintai diri sendiri, jangan lupa sedekah. Iya, dengan sedekah mencintai diri sendiri. Iya. Oke, terima kasih Pak Ari, menarik sekali. Kita Siap. harus tetap waras Sama-sama. biarpun Betul. segala ujian menghadang. Iya, jangan lupa hangout, jangan lupa happy. Jangan lupa hangout, jangan lupa have fun. Oh iya, ya gimana tuh kalau mau nanya-nanya ke Pak Ari lagi, mungkin mau nanya tentang Fulbright, pengalaman TOEFL, atau mau nanya, ya mungkin mau lihat juga Pak Ari main musik ya. Instagram @Ari_Purnama, ARRY_Purnama, itu Instagram. Bisa DM aja ke Instagram kalau misalnya ada yang mau ngobrol. Kita share Instagramnya. Jadi terima kasih banget untuk waktunya. Kita sharing-sharing lagi ya tentang research kita nih. Rencana harus bisa collab. Kita bikin kolaborasi di luar YouTube. Ini di luar YouTube. Oke. Yuk, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.